Halo calon taruna Akpol dan Bintara Polri, kembali lagi di channel IB School. Kali ini kita akan membahas soal tipe baru pada tes Akpol dan Bintara Polri tahun ini, sesuai pengumuman yaitu penalaran numerik. Nah, buat yang belum tahu, penalaran numerik ini adalah tes yang mengukur kemampuan analisis, penarikan kesimpulan, dan hubungan mendasar dari suatu data numerik. Nah, jadi soalnya itu biasanya berupa diagram tabel, diagram batang, diagram garis, diagram pie. Nah, ini kalau kalian sering lihat, diagramnya bentuk lingkaran ya. Dan soal ceritanya juga ada. Nah, jadi kelima jenis diagram inilah yang sering muncul. Sebenarnya masih banyak tipe diagram lainnya, tapi kali ini kita mencoba diagram yang umumnya sering keluar dulu. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja ya. Kita coba dari soal nomor satunya. Oke teman-teman, ini adalah bentuk soal pertama ya dari penalaran numerik ini, yaitu tentang diagram tabel. Jadi biasanya soalnya itu ada diagram berupa tabel, ada datanya, nanti kita akan menjawab apa yang ditanya. Oke, langsung saja kita coba soalnya. Berikut adalah data kelulusan verifikasi berkas pada penerimaan Polri tahun 2023. Nah, di tabelnya ini ada formasinya, ini ada Taruna-Taruni Akpol, ada Bintara PTU, lalu ada Bintara Brimob, dan ada Tamtama Brimob. Dan ada kolom pria, ini yang lolos verifikasi, dan wanitanya juga. Lalu ada total yang lolos verifikasi dari pria dan wanitanya di tiap formasi, dan ada total keseluruhan pendaftar. Sekarang kita langsung cek apa yang ditanya. Berdasarkan data pada formasi di atas, jumlah persentase pria yang lolos verifikasi dibanding dengan keseluruhan pendaftar adalah, nah berarti yang ditanya perbandingan teman-teman antara pria yang lolos verifikasi, nah kita bandingkan dengan total keseluruhan pendaftar, tapi ingat dalam bentuk persen. Jadi kita tulis ya di sini, persen sama dengan, nah tadi total pria yang mau dibandingkan kan, jadi ini tinggal kita jumlahkan teman-teman yang ada di kolom pria ini. Nah yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini. Yang pertama berarti 5.405, ini yang Taruna-Taruni Akpol, lalu ditambah yang Bintara PTU-nya 79.672, lalu ditambah Bintara Brimob 8.308, terakhir ditambah dengan 6.974. Ini yang Tamtama Brimob. Jangan lupa tadi dibandingkan dengan keseluruhan pendaftar, berarti ada per, nah ini total keseluruhan pendaftarnya berarti yang ini ya, yang 154.007. Ini juga kita tulis di sini. Oke, jangan lupa karena ini dalam bentuk persen berarti dikali dengan 100%. Nah, sebenarnya pada soal ini nih yang sangat dibutuhkan operasi hitung ya teman-teman, selain kalian bisa mengartikan maksud soal. Jadi kalian harus belajar menjumlahkan dengan cepat, membagikan, mengurangkan, karena itu sangat dibutuhkan. Lanjut ya. Jika kalian jumlahkan, ini hasilnya adalah 100.395. Jangan lupa per 154.007 dikali 100%. Nah, ini jika kalian bagi, itu hasilnya adalah 0,6516. Jangan lupa kali 100%. Nah, jika dikali 100% gampang teman-teman. Ini 100 nolnya ada 2, berarti ini tinggal mundur 2 ya dari 0 komanya. Berarti ini yang pertama, kedua, nah berarti komanya di sini mundurnya. Berarti jawabannya adalah 65,16%. Kalau dibuletin jadinya 65%. Jawabannya adalah yang C. Lanjut kita ke soal berikutnya. Ini masih sama teman-teman, tipenya adalah diagram tabel. Jadi biasanya memang gitu ya, dalam satu tabel ada beberapa pertanyaan. Oke, langsung kita jawab. Jika dilihat dari 4 formasi pada tabel, persentase wanita yang lolos verifikasi dibanding dengan pria yang lolos verifikasi. Nah, ini berarti yang ditanya sekarang wanita yang lolos berbanding dengan pria. Oke, jika kita lihat, ini wanita berarti kolomnya yang ini ya. Ini ada 500 dan 14.425, nanti ini kita jumlahkan, dan kita akan bandingkan dengan yang pria. Nah, yang ini ya, yang pria ada 5.405, ada 79.672, ada 8.308, lalu yang terakhir dari Tamtama ini ada 6.974. Oke, jadi ini tinggal kita bandingkan dan cari persentasenya. Caranya, oke, ini kita tulis ya, persen sama dengan, karena yang diminta persentase wanita dibandingkan dengan pria, berarti wanita kita tulis dulu yang lolos berapa. Tadi 500 ditambah dengan 14.425.
per yang pria sekarang. Oke, ada 5.405, ini yang Taruna Akpol, lalu ada 79.672, lalu ditambah dengan 8.308, lalu terakhir ditambah dengan yang Tamtama ya, 6.974. Nah, ini jangan lupa dikali 100% karena akan ditanya dalam bentuk persennya. Oke, kita jumlahkan teman-teman yang atas. 500 ditambah 14.425. Jelas ya, 500 tambah 425-nya itu 925. Berarti 14.925 dibagi dengan, nah ini yang tadi jumlahnya yang pria. Berarti 100.359. Jangan lupa dikali 100%. Nah, 14.925 jika dibagi dengan 100.359 itu hasilnya adalah 0,1487 dikali dengan 100%, jangan lupa. Nah, 0,1487 jika dikali 100 tinggal dimundurkan saja karena 100 ini nolnya ada 2, jadi mundur ya 1, 2, nah di sini komanya. Jadi kita dapat jawabannya adalah 14,87%. Jika dibulatkan ini adalah 15%. Oke, sekali lagi ya. Jadi yang terpenting itu adalah gimana kalian bisa menjumlahkan dengan cepat dan membagi dengan cepat. Itu harus kalian latih. Oke, lanjut. Kita ke soal berikutnya. Masih di tabel yang sama, yang ditanya adalah jika kuota Bintara PTU untuk lolos ke tahap berikutnya adalah 11.000, maka tingkat keketatan dari peserta untuk dapat lolos adalah yang ditanya tingkat keketatan. Jadi harus kita bandingkan teman-teman. Oke, Bintara Polisi Tugas Umum, nah itu yang PTU berarti ya. Nah berarti yang ini yang ditanya. Oke, jika kita lihat ini yang pria yang lolos 79.672, lalu wanitanya 14.425. Nah, total yang lolos verifikasi berarti ini ya, 94.097. Nah, untuk mencari tingkat keketatan, jadi tinggal dibandingkan teman-teman. Karena yang lolos hanya 11.000, tinggal kita bandingkan dengan yang lolos verifikasi, 94.097. Kita tulis ya, jadi 11.000 banding 94.097. Nah, kita lihat di opsi ini semuanya angka 1. Berarti ini kita perkecil sampai 1 banding berapa? Oke, supaya jadi 1 berarti ini semuanya dibagi 11.000. Maka yang 11.000 per 11.000 jadi 1 berbanding, nah yang 94.097 dibagi 11.000 jawabannya 8,5. Jika dibulatkan ini bisa 2 ya, bisa 1 banding 8, bisa 1 banding 9. Tapi jika lihat di opsi ini jawabannya adalah yang 1 banding 8. Oke, bisa ya? Caranya seperti itu jika ditanya tingkat keketatan dalam bentuk perbandingan. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, pada soal berikutnya ini sudah ganti tipe diagram. Untuk yang ini diagram batang, teman-teman. Oke, kita lihat ya. Di sini ada nilai rata-rata pelajaran di suatu SMA. Ini ada matematika, ada bahasa Inggris, ada IPA, dan ada IPS. Oke, kita lihat apa yang ditanya. Berdasarkan diagram di atas, kelas yang memiliki nilai rata-rata terbaik dari keempat pelajaran adalah... Nah, kita lihat tabel lagi teman-teman. Oh, ternyata kelas 1 itu yang warna biru, kelas 2 yang warna orange, lalu kelas 3 yang warna abu-abu. Oke. Sekarang kita coba dari kelas 1, berarti yang warna biru ya. Kita coba cari rata-ratanya, karena yang ditanya rata-rata terbaik. Untuk yang kelas 1 matematikanya ini warna biru, berarti yang 80, bahasa Inggrisnya yang 60, IPA yang 40, IPS yang 90. Kita cari rata-rata, caranya tinggal kita jumlahkan semuanya. 80 tambah 60 tambah 40 tambah 90 dibagi 4. Karena ada 4 pelajaran ya. Nah, ini kita dapat nih rata-ratanya. Jika kita jumlahkan, ini hasilnya adalah 270 dibagi 4. Maka kita dapat rata-ratanya kelas 1 adalah 67,5. Sekarang kita ke kelas 2. Kelas 2 berarti yang warna orange. Kita lihat diagram batang yang warna orange. Di sini ada 40, 80, lalu IPA-nya 80 lagi, lalu terakhir IPS 60. Kita jumlahkan seperti tadi, 40 tambah 80 tambah 80 tambah 60, jangan lupa dibagi 4. Oke, ini jika kita jumlahkan hasilnya 260 dibagi 4.
jadi dapat rata-ratanya 65. Nah, dari sini udah terlihat ya, kelas 1 lebih baik. Tapi kita lihat yang kelas 3. Berarti yang warna abu-abu, matematikanya 60, bahasa Inggris 90, IPA 50, IPS 80. Oke, kita jumlahkan lagi. 60 tambah 90 tambah 50 tambah 80. Jangan lupa bagi 4. Nah, ini jika dijumlahkan hasilnya 280, lalu dibagi 4 hasilnya 70. Oke, ternyata yang paling baik adalah yang kelas 3 rata-ratanya yaitu 70. Jawabannya jika lihat di opsi adalah yang C. Lanjut ke soal berikutnya. Masih di soal tipe sama, yaitu diagram tabel. Oke, kita langsung ke pertanyaan. Berdasarkan diagram di atas, perbandingan nilai IPA dari setiap kelas adalah... Oke, kita fokus ke nilai IPA saja berarti ya, perbandingannya, tapi jangan lupa itu yang ditanya. Oke, berarti ini yang IPA ya, yang kelas 1 warna biru berarti 40, yang kelas 2-nya berarti yang 80 ini, yang kelas 3 yang abu-abu berarti yang 50. Tinggal kita tulis perbandingannya. Jadi IPA sama dengan kelas 1 berbanding kelas 2 berbanding kelas 3. Tadi kelas 1 40, berbanding kelas 2-nya 80, berbanding kelas 3-nya 50. Ini semuanya ada 0 ya, tinggal kita coret saja, kita perkecil bagi 10 semua, berarti ini 4 berbanding 8 berbanding 5. Selesai teman-teman, mudah ya. Jadi kalau ditanya perbandingan seperti itu, tinggal diperkecil terus saja. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Oke, untuk soal kali ini tipenya beda lagi teman-teman. Ini diagramnya diagram garis. Beda ya dengan yang sebelumnya. Jika kalian belum tahu cara membacanya, nanti kita coba pelajari. Langsung kita coba ke soal ya. Di sini ada data kecepatan pada suatu balapan kuda. Nah, kudanya mana? Nah, ini ada Naladipa, ada Rockstar, ada Ruby, ada Selby. Nah, itu nama-nama dari kudanya. Langsung kita coba lihat apa yang ditanya. Diagram di atas adalah kecepatan dari masing-masing kuda balap dalam satuan detik. Kecepatan rata-rata yang dimiliki oleh Ruby adalah... Oke, jadi kita fokus ke Ruby teman-teman. Di mana Ruby itu yang ini. Nah, kita lihat ya, lintasan 1 kan yang warna biru, lintasan 2 yang kuning, lintasan 3 yang abu-abu. Caranya tinggal tarik garis lurus dari tengah-tengah Ruby ini ke atas. Nah, ini menyentuh di warna biru di sini, warna abu-abu di sini, lalu yang warna orange di sini. Nah, inilah teman-teman 3 data lintasan yang dimiliki oleh Ruby. Oke, kita ke yang pertama dulu titik-titiknya ya. Yang biru, oh ini kan kalau kalian lihat titik-titik ini itu sejajar dengan angka 2 di sebelah kiri. Maka ini nilainya untuk yang biru, lintasan yang biru, Ruby itu adalah 2 detik. Lalu untuk yang lintasan yang warna abu-abu atau lintasan ketiga, ini sejajar dengan angka 3 yang sebelah kiri, berarti nilainya adalah 3. Nah, untuk yang orange, ini di sebelah kirinya sejajar dengan angka 5 ya. Berarti dia di lintasan 2-nya 5 detik. Nah ini, udah dapet teman-teman datanya. Jadi Ruby itu di lintasan biru yang pertama itu 2 detik. Lalu yang warna abu-abu itu lintasan 3, itu dia 3 detik. Lalu terakhir di lintasan orange, lintasan 2, itu dia 5 detik. Berarti tinggal kita tulis Ruby sama dengan 2 tambah 3 tambah 5 per 3. Kenapa per 3? Karena ini mau mencari rata-rata. Jadi 10 per 3 itu jawabannya 3,3. Dapat ya? Rata-rata dari Ruby itu adalah 3,3. Bisa ya? Jadi seperti itu cara kalian membaca diagram garis. Tinggal tarik garis lurus, nanti ketemu di titik-titiknya. Oke? Lanjut, kita ke soal berikutnya. Oke, ini datanya masih sama tentang kecepatan suatu balapan kuda. Ini juga nama kudanya masih sama, jadi ini tabelnya tidak berubah. Oke, kita coba lihat pertanyaannya. Berdasarkan diagram di atas, lintasan yang dianggap paling sulit bagi keempat kuda di atas adalah... Nah, berarti ini kita gunakan data dari keempat-empatnya. Di sini ada kuda Naladipa, ada Rockstar, ada Ruby, ada Selby. Tinggal kita tulis teman-teman di sebelah kanan. Nah, setelah kita tulis, ini kita tulis juga di sini ada lintasan 1, lintasan 2, lintasan 3. Nah, ini tujuannya adalah kita akan isi teman-teman untuk Naladipa berapa waktunya di lintasan 1, di lintasan 2, lintasan 3, begitupun dengan kuda lainnya.
Jadi kita tahu nih rata-rata tiap lintasan berapa, dan nanti rata-rata yang paling lama itulah yang paling sulit lintasannya. Kita mulai dari Naladipa terlebih dahulu. Oke, seperti biasa ya, dari tengah-tengah Naladipa ini kita tarik garis ke atas. Oke, menyentuh di sini, dan di sini. Nah, sekarang tinggal kita lihat. Untuk lintasan pertama warna biru berarti yang paling atas ini ya. Nah, dia sejajar dengan angka 4, berarti 4 detik. Lalu kita ke lintasan kedua, berarti yang orange. Nah, ini sejajar di 2 detik, lalu yang abu-abu ini sejajar di detik ketiga. Berarti kita bisa isi ya untuk yang Naladipa. Lintasan satunya 4 detik, lintasan duanya yang warna orange tadi 2 detik, lalu lintasan 3 yang warna abu-abu 3 detik. Oke, lanjut. Kita sekarang ke kuda berikutnya, yaitu Rockstar. Sama seperti tadi metodenya, kita tarik garis ke atas lurus. Oke, berarti ini di abu-abu ketemu di sini, lalu di birunya ketemu di sini, lalu di lintasan kedua yang orange ketemu di sini. Tinggal kita kasih angka, yang biru ini sejajar dengan 3, yang orange ini 4, lalu yang terakhir ini yang abu-abu, lintasan ketiga dia sejajar dengan 2. Oke, kita tulis datanya ya, lintasan 1, 3, lintasan 2, 4, lalu untuk lintasan 3-nya 2. Ini untuk yang Rockstar. Lanjut, kita sekarang ke Ruby. Kita tarik lagi garis ke atas, berarti menyentuh biru di sini, abu-abu di sini, dan orange di sini. Untuk lintasan pertama yang biru ini sejajar dengan angka 2 di kiri, lalu yang orange sejajar dengan angka 5 di kiri, dan terakhir yang abu-abu ini sejajar dengan 3. Berarti lintasan pertama yang biru dia 2, lintasan kedua kita isi yang orange berarti 5, lintasan terakhir, lintasan ketiga yang abu-abu berarti 3. Oke, selesai ya. Sekarang terakhir, kita ke sel B. Kita tarik lagi garis lurus ke atas, berarti menyentuh di sini, yang biru, orange di sini, lalu yang abu-abu di sini. Oke, tinggal kita lihat, untuk yang biru ini sejajar dengan angka 3, lalu untuk yang orange ini sejajar dengan angka 4, terakhir lintasan ketiga yang abu-abu sejajar dengan angka 5. Dapat ya? Berarti datanya 3, 4, 5. Itu untuk lintasan satunya 3, lintasan 2-nya 4, lintasan 5-nya yang abu-abu berarti 5. Oke, setelah selesai semuanya kita isi datanya, berarti tinggal kita jumlahkan. Lintasan 1 berarti jumlahnya dari semua kuda balap ini memerlukan waktu 4 tambah 3, 7 tambah 2, 9 tambah 3, 12. Untuk lintasan 2 ini butuh 15. Lalu terakhir untuk lintasan 3 ini 13. Kita cari rata-rata berarti tinggal bagi dengan 4. Karena di sini kudanya ada 4. 12 bagi 4 itu 3. 15 juga bagi 4. Ini 3,75. 13 kita bagi dengan 4, ini 3,25. Berarti bisa kita lihat ya, yang paling membutuhkan waktu lama adalah lintasan kedua, yaitu 3,75. Nah, berarti lintasan yang tersulit adalah lintasan kedua. Jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal berikutnya. Ini sudah ganti teman-teman, ini diagram pie atau diagram lingkaran. Nah, bentuknya bisa seperti ini, bisa juga nanti ada 2 lingkaran. Tapi ini kita coba yang 1 lingkaran dulu ya. Di sini ada data ketersediaan produk di toko A. Nah, ini ada banyak ya ketersediaannya. Ada bahan pokok, alat elektronik, makanan, voucher, dan minuman. Tapi vouchernya itu masih belum ada persennya. Oke, kita ke pertanyaan. Jika diketahui jumlah bahan pokok yang tersedia di toko A sebanyak 75, maka total voucher yang tersedia di toko A sebanyak... Kita lihat dulu vouchernya di gambar, berarti ini voucher, nah belum ada persennya teman-teman. Kalau belum ada persennya, berarti harus cari dulu persen dari voucher, karena itu yang ditanya. Oke, kita cari voucher ini persennya, caranya, 1 lingkaran penuh kan 100%. Jadi tinggal kita kurang dengan persen yang lainnya dari bahan pokok, alat elektronik, minuman, dan makanan ringan. Berarti 100%-nya dikurang dengan 15% ditambah 10%, ini yang alat elektronik, lalu ditambah lagi dengan 25% yang makanan ringan, lalu ditambah 30% yang minuman. Jadi kita dapat 100% dikurang dengan, nah ini jika kita jumlahkan, hasilnya adalah 80%.
Jadi dapat teman-teman voucher itu 20% ya persentasenya. Sekarang tinggal kita cari banyak vouchernya. Caranya kita ke soal lagi. Di soal ini diketahui ya bahan pokoknya sebanyak 75. Berarti tinggal kita tulis per, nah yang bawah ini kita lihat bahan pokok di gambar 15% kita kali dengan yang 75. Nah ini caranya teman-teman. Jadi jika kalian diketahui di soalnya adalah alat elektronik, berarti bawahnya nanti alat elektronik persennya pengalinya adalah jumlah si barang elektronik. Oke? Untuk yang atasnya ini adalah yang ditanyakan voucher. Nah, berarti 20%-nya. Ini yang kita cari tadi. Oke, persennya bisa kita coret. 75 bagi 15, ini jadi 5. 20 kali 5, 100. Dapat, teman-teman. Total dari vouchernya adalah 100. Jawabannya yang C ya. Nah, gitu caranya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal berikutnya, ini sudah ganti tipe, teman-teman. Ini adalah tipe dari soal cerita untuk penalaran numerik ya. Sebenarnya ada banyak lagi tipenya, tapi kali ini diambilkan contoh yang seperti ini dulu. Oke, kita coba kerjakan. Suatu pelari mencatatkan hasil dari 4 kali percobaan larinya, yaitu 2 detik, 4 detik, 3 detik, dan 5 detik. Jika pelari membutuhkan waktu 3 detik untuk dapat menang pada suatu pertandingan, maka waktu yang diperlukan pelari pada percobaan kelima adalah... Nah, seperti ini contoh soalnya, teman-teman. Oke, karena kita memerlukan waktu untuk percobaan kelima, itu yang ditanya, jadi kita anggap saja itu sebagai X ya, teman-teman, supaya kita lebih singkat menulisnya. Oke, untuk sebelumnya, ini kalau kalian mau tahu cara nyari rata-rata dari 4 kali percobaan lari, berarti tinggal yang 2 detik ini, kalian tambah dengan 4 detik, lalu kalian tambah dengan yang 3 detik ini, lalu tambah dengan yang 5 detik, dibagi 4. Nah, ini hasilnya berarti 14 dibagi 4, yaitu 3,5 detik. Wah, masih lebih ya sebenarnya, karena yang dimintakan waktunya 3 detik ya pada soal. Nah, jadi agar dia 3 detik, maka percobaan kelima tinggal pakai rumus di atas, teman-teman. Tapi ditambah dengan percobaan kelima yang kita misalkan X tadi. Jadi 2 tambah 4 tambah 3 tambah 5 tambah X per, jangan lupa berubah pernya jadi 5, karena jadi 5 percobaan. Sama dengan, jangan lupa, karena kita mau 3 detik, berarti rata-ratanya kita tulis sama dengan 3. 5 kita kali ke kanan dengan 3 jadi 15, yang atas bisa kita jumlahkan langsung yang ini. 2 tambah 4 tambah 3 tambah 5 itu adalah 14, ditambah dengan X, jangan lupa ditulis X-nya. Nah, ini tinggal pindah saja teman-teman 14-nya. Jadi X sama dengan 15 kurang 14, yaitu 1 detik. Jadi percobaan kelimanya harus 1 detik. Bisa ya? Ini cukup sering dipakai rumus dari rata-rata ini, jadi kalian hafalkan. Sama satu lagi, kalian harus sering berlatih menjumlahkan, membagikan dengan cepat ya, karena dibutuhkan pada soal-soal dari penalaran numerik ini. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini terkait dengan soal-soal penalaran numerik. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan terkait dengan soal dan info terbaru seputar tes Taruna Akpol dan Bintara Polri. Terima kasih.